Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumus Excel yang sering digunakan. Rumus Excel banyak sekali disediakan oleh Microsoft Excel, tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas 3 fungsi, yaitu fungsi statistik, fungsi if, dan fungsi pembacaan tabel. Nah, yang pertama adalah fungsi statistik. Fungsi statistik yang sering digunakan diantaranya adalah sum atau ring, berfungsi untuk penjumlahan atau mentotalkan data dalam ring. Nah, kemudian average, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dalam ring. Kemudian count, berfungsi untuk mengetahui ada berapa data dalam sebuah ring. Kemudian max, berfungsi untuk mengetahui beberapa nilai yang terbesar dalam ring. Min, berfungsi untuk mengetahui berapa nilai yang terkecil dalam ring. Kemudian terakhir adalah var, berfungsi untuk mengetahui nilai variance dalam ring. Nah, yang kedua yaitu fungsi if. Fungsi if digunakan jika ada pernyataan ekspresi logika yang mempunyai nilai perintah di antara salah atau benar. Nah, fungsi if mempunyai bentuk rumus sama dengan if ekspresi logika, perintah 1, perintah 2. Artinya, bila ekspresi benar, maka akan melaksanakan perintah 1, dan jika salah, maka akan melaksanakan perintah 2. Ini adalah fungsi if. Kemudian kita masuk pada fungsi pembacaan tabel. Untuk pembacaan tabel di Excel, perintah yang digunakan adalah VLOOKUP jika pembacaan dalam bentuk vertikal, dan HLOOKUP jika tabel yang dibaca dalam bentuk horizontal. Nah, syaratnya menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP harus ada tabel data sumber dan tabel acuan, dan di antara tabel data sumber dan tabel data acuan tersebut harus ada field yang sama. Nah, bentuk rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung nilai kunci. Dalam hal ini yang tadi ada tabel data sumber dan tabel data acuan yang mempunyai field yang sama. Ini adalah nilai kunci. Kemudian koma atau letak tabel, nomor kolom yang akan diambil. Kemudian untuk HLOOKUP yaitu sama dengan HLOOKUP buka kurung nilai kunci. Nilai kunci seperti yang saya katakan tadi, bahwa tabel data sumber dan tabel data acuan memiliki field yang sama. Inilah nilai kunci. Nama atau letak tabel, kemudian nomor baris yang akan diambil. Berikut adalah bagaimana penerapan fungsi statistik, fungsi if, dan fungsi pembacaan tabel dalam Microsoft Excel. Berikut adalah tabel daftar nilai siswa semester 2 mata pelajaran TIK menggunakan fungsi statistik ya. Untuk memunculkan fungsi dalam Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Lalu ketikkan sum, kemudian di blok C6 sampai dengan C10, kemudian enter. Untuk nilai rata-rata kita menggunakan if, average. Blok lagi C6 sampai dengan C10. Nah, untuk mencari nilai yang terbesar kita menggunakan max. Blok kembali C6 sampai dengan C10, kemudian enter. Maka nilai yang terbesar adalah 95. Lalu nilai yang terkecil kita menggunakan min. Blok C6 sampai C10, enter. Nah, untuk jumlah data kita menggunakan count. Ketikkan count. Blok kembali C6 sampai dengan C10, lalu enter. Nah, berikut adalah contoh tabel pembelian pada sebuah toko komputer.
kita akan menerapkan fungsi if dalam pengisian tabel tersebut, yaitu untuk kolom nama barang, harga satuan, total harga, dan total bayar, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode barang A, maka nama barang mouse. Jika kode barang B, maka nama barang keyboard. Jika kode barang C, maka nama barang stabilizer. Nah, kita ketikkan, diawali dengan sama dengan, lalu ketikkan if. Logical testnya adalah kode barang, kita sorot kode barang untuk C3. Jika C3 sama dengan A, ingat bahwa untuk karakter teks menggunakan tanda petik. Lalu value if true-nya adalah jika nilai A maka nama barang mouse. Kita ketikkan mouse. Lalu ketik lagi if sorot kode barang sama dengan B, lalu value if true-nya keyboard, value if false-nya adalah langsung ke stabilizer. Artinya jika di sel C3 berisikan A, maka isi dengan mouse. Jika di sel C3 isinya B, maka isi dengan keyboard. Dan jika bukan A atau B, maka isi dengan stabilizer. Lalu kita enter. Nah seperti ini keyboard. Benar ya, keyboard. Lalu kita tarik ke bawah, tekan fill handle-nya, lalu tarik. Nah, secara otomatis akan terisi dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu untuk harga satuan, dengan ketentuan jika kode barang A maka harga satuan 25.000, jika kode barang B maka harga satuan 20.000, dan jika kode barang C maka harga satuan 15.000. Dimulai, diawali dengan sama dengan, kemudian ketikkan if, sorot kembali kode barang sama dengan A, value if true-nya adalah 25.000. Kemudian value if false-nya kita gunakan if kembali, lalu sorot lagi kode barang sama dengan B, maka value if true-nya adalah 20.000. Untuk value if false-nya adalah 15.000. Nah, artinya jika di sel C3 berisikan A, maka isi dengan nilai 25.000. Jika di sel C3 isinya B, maka isi dengan 20.000. Dan jika bukan A atau B, maka isi dengan 15.000. Lalu kita tekan checklist. Nah, lalu tekan fill handle-nya, isian, tarik ke bawah. Oke. Untuk nama barang dan harga satuan sudah terisi. Lalu kita ke total harga. Total harga adalah
jumlah barang yang dibeli dikali dengan harga satuan. Caranya diawali dengan sama dengan, kemudian sorot untuk jumlah barang D3 dikali dengan harga satuan F3, lalu tekan checklist. Nah, harganya adalah 100.000, lalu tekan fill handle, isian tarik ke bawah. Untuk total bayar, di sini ada ketentuannya. Jika total harga lebih kecil dari 10.000 maka tidak ada diskon. Jika total harga lebih besar dari 10.000 maka diberikan diskon 10%. Kita menggunakan if juga, diawali dengan sama dengan, kemudian ketikkan if total harga, sorot total harga G3 bentar, saya ulangin. Diawali dengan sama dengan, kemudian ketikkan if sorot untuk total harga lebih kecil dari 10.000 maka value if true-nya adalah tetap bayar dengan harga yang sama. Lalu value if false-nya kita isi dengan total harga dikurang dengan hasil dari 10% kali total harga, dan tekan checklist, enter. Nah, total harganya 90.000, lalu tekan fill handle kembali, isian tarik. Untuk total di sini kita menggunakan sum. Awali dengan sama dengan, lalu ketikkan sum, sorot ring dari G3 sampai dengan G7, kemudian enter. Untuk total bayar begitu juga, kita bisa gunakan fill handle, ditarik. Nah, sudah selesai. Berikut adalah contoh tabel daftar gaji pegawai. Kita akan melakukan penerapan fungsi pembacaan tabel. Nah, untuk data daftar gaji pegawai, maka tabel acuannya kita ambil dari tabel gaji dan tabel potongan atau pajak. Kita mulai untuk kolom gaji pokok. Diambil dari tabel gaji. Diawali dengan sama dengan, kemudian ketikkan VLOOKUP karena tabel gaji berbentuk vertikal. Jika kita menggunakan VLOOKUP, lookup value adalah field yang sama antara tabel sumber dengan tabel acuannya, itu dalam hal ini adalah golongan. B5, tabel acuannya kita blok, kemudian kolom number adalah kolom keberapa yang akan diambil, dalam hal ini adalah gaji pokok, yaitu kolom kedua. Lalu enter. Tekan fill, kemudian isian, tarik ke bawah. Jika terjadi kesalahan maka dapat diulang, dimulai dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP, golongan, tabel, arraynya, lalu
lalu kolom numbernya adalah 2, enter. Kemudian gaji tunjangannya dimulai dengan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP, lookup value-nya masih B5, lalu tabel array-nya kita ambil dari tabel acuan, tabel gaji, lalu kolom indeksnya adalah kolom yang akan diambil yaitu tunjangan dengan kolom ketiga, enter. Tekan fieldnya, isian, lalu tarik ke bawah. Jika terjadi kesalahan bisa diulang rumusnya. B5, kemudian untuk transport kita ambil juga dari tabel gaji, lookup, lalu B5, tabel array-nya kita blok dulu, kemudian kolom numbernya adalah keempat, kemudian enter, fill, isian, lalu tarik ke bawah. Jika terjadi kesalahan bisa diulang, yaitu sama dengan, kemudian ketikkan VLOOKUP B5, tabel array-nya, kolom nomornya keempat, enter. Nah, untuk total gaji adalah diperoleh dari jumlah gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport. Dalam hal ini kita menggunakan sum ya. Ketikkan sum, lalu sorot ringnya yang akan dijumlah, kemudian enter, tekan fill, isian, lalu tarik ke bawah. Untuk pajak kita menggunakan acuan tabel potongan, dimulai dengan sama dengan, karena tabel potongan berbentuk horizontal maka kita menggunakan lookup. Lookup value-nya tetap B5, lalu tabel array-nya kita sorot tabel potongan. Row indeksnya adalah baris keberapa yang akan diambil, yaitu 2, kemudian enter. Nah, ini fill, isian, lalu tarik ke bawah. Jika terjadi kesalahan lagi maka bisa diulang. Mulai dengan sama dengan lookup, kemudian B5, tabel array-nya kita sorot dulu, masuk pada baris kedua. Itu juga selanjutnya. B5, kedua, lalu lookup B5, kemudian tabel array-nya, row barisnya kita kedua, lalu enter. Kemudian row index number 2, kemudian gaji bersih, maaf ya, ini ganti dulu menjadi B2,
B6 maksud saya, enter. Kemudian untuk yang ini kita ganti menjadi B7, lalu ini juga diganti menjadi B8, kemudian ini diganti juga menjadi B9. Oke. Nah, untuk gaji bersih diperoleh dari total gaji dikurang pajak. Caranya dimulai dengan sama dengan total gaji J5 dikurang total gaji dikali pajak. Tekan enter. Lalu tekan fill, isian, tarik ke bawah. Nah, untuk total, keseluruhan total kita menggunakan sum. Dimulai dengan sama dengan, kemudian tekan sum, sorot ring, lalu enter, tekan fill, isian, lalu tarik. Nah, selesai sudah. Demikianlah penerapan fungsi statistik, fungsi if, dan fungsi pembacaan tabel dari beberapa tabel-tabel yang telah disajikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.